Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dinamis Multimedia Jombang di kesempatan hari Senin tanggal 8 Februari 2021. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas hukum bacaan mim sukun. Untuk itu, mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. Iya, kemarin kita sudah membahas bacaan nun disukun dan juga sudah membahas nun sukun dan tanwin, mengenai idhar halqi, kemudian idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan juga ikhfa. Pada saat ini kita akan bersama membahas bacaan mim sukun. Hukum bacaan mim sukun, ya. Hukum bacaan mim sukun ada 3 macam. Apa saja hukum bacaan mim sukun? Yang pertama ada bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi, kemudian yang kedua ada ikhfa syafawi, yang ketiga ada idgham mimmi. Nah, kita akan bahas ketiga-tiganya. Ya, mudah-mudahan waktunya ini mencukupi nanti sampai menjelang maghrib ya. Langsung saja kita bahas bersama-sama. Yang pertama, bacaan idhar syafawi. Idhar syafawi. Idhar itu artinya menjelaskan atau jelas atau terang ya. Syafawi asal katanya adalah syafatun, artinya bibir. Nah, hukum bacaan idhar syafawi yakni apabila ada mim disukun. Nah, ini ya. Mim disukun bertemu dengan salah satu huruf ke-26. Jadi huruf idhar syafawi itu ada 26. Apa saja? Ya, semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Ya. Nah, idhar syafawi itu hurufnya ada 26. Ada 26. Semua huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan huruf ba. Jadi semua hurufnya itu semua huruf hijaiyah. Jadi apabila ada mim disukun ketemu huruf kecuali mim dan ba, maka disebut idhar syafawi. Cara membacanya adalah terang dan jelas di bibir dengan mulut tertutup. Dan harus lebih dijelaskan atau diidharkan apabila mim sukun bertemu dengan huruf wawu dan fa. Nah, ini perlu dihati-hati. Kebanyakan dari teman-teman itu ketika membaca idhar syafawi,
Ketika ada mim sukun bertemu wawu atau ketemu fa, itu biasanya itu dipantulkan seperti bacaan qalqalah, itu yang salah. Ya. Kalau baca mim disukun jangan sampai dipantul-pantulkan atau dibaca seperti qalqalah. Ya, ngaji itu jangan diseret-seret. Jadi harus tak 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 tak. Nah, itu harus lincah gitu. Oke. Langsung saja kita langsung bahas contohnya ya. Idhar. Ingat ya, idhar itu artinya jelas. Jelas idhar. Syafawi artinya di bibir. Jadi jelas di bibir. Cara bacanya harus dirapatkan bibirnya, mingkem rapet dan tidak boleh mendengung. Contoh mim sukun ketemu dengan huruf hamzah. Mana? Mim sukun ketemu huruf hamzah. Nah, ini contohnya. Ini mim sukun ketemu huruf hamzah. Setelah mim sukun ada huruf hamzah. Harus dibaca alaihim a'anzartahum. Alaihim a'anzartahum. Alaihim a'anzartahum. Jadi tidak boleh dibaca alaihim, tidak boleh lama-lama, tapi harus singkat. Alaihim a'anzartahum. Nah, ini bacaan apa kemarin? Sudah kita bahas bersama kemarin. Nun sukun ketemu zal, bacaan ikhfa. Coba kita baca sekali lagi. Alaihim a'anzartahum. Ya, dijelaskan di sini mim sukunnya jelas, dibaca jelas. Kemudian contoh berikutnya mim sukun bertemu huruf ta. Mana? Ini. Nah, mim sukun ketemu ta. Cara bacanya harus jelas mimnya. La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Seperti itu. Tidak boleh ditahan mimnya, tapi langsung lompat ke ta. La'allakum tattaqun. Seperti itu. Selanjutnya mim sukun ketemu huruf sa. Ini juga idhar. Ya, banyak contohnya karena hurufnya ada 26. Mana mim sukun ketemu sa? Mana? Ini loh. Nah, di belakang ini. Summa yumitukum summa yumitukum summa. Nah, ini ya. Summa yumitukum summa. Ini. Jadi tidak boleh ditahan ini mimnya. Kemudian mim sukun ketemu huruf jim. Coba kita baca. Mana? Ini loh. Mim sukun, sesudah mim sukun ada huruf jim. Anna lahum jannatin. Anna lahum jannatin. Bisa ya? Anna lahum jannatin. Kemudian mim sukun ketemu huruf ha. Mana? Ini. Nah, bacanya harus jelas mimnya. Ru'usakum hatta. Ru'usakum hatta. Seperti itu. Ru'usakum hatta. Mudah kan? Ya. Kemudian kita lanjut kembali. Mim sukun ketemu huruf kha. Mana huruf kha? Ini loh huruf kha. Nah, ini ada mim disukun ketemu huruf kha. Bagaimana itu cara membacanya? Cara membacanya harus dibaca jelas. Jelas di bibir, tidak boleh disamar-samarkan. Cara bacanya begini. Lakum khotayakum. Lakum khotayakum. Langsung disentek.
Lakum khotoyakum. Lakum khotoyakum. Nah, seperti itu. Bisa kan? Nah, kita lanjut lagi. Mim disukun ketemu huruf dal. Mim disukun ketemu huruf dal di sini. Nah, mim sukun ketemu huruf dal termasuk bacaan idhar syafawi, harus dibaca jelas. Lakum dinukum. Lakum dinukum. Ini tepatnya ada di surat Al-Kafirun ya. Lakum dinukum waliyadin. Seperti itu. Lakum dinukum. Nah, itu contoh dari bacaan idhar syafawi. Kita lanjut lagi, mim sukun ketemu huruf zal. Mana contohnya? Di sini. Mim sukun ketemu huruf zal. Iya, di depan ini ada nun sukun ketemu kha. Bacaan apa yo kemarin? Kemarin kita sudah bahas loh ya. Nun sukun ketemu huruf kha. Huruf kha adalah huruf halqi atau huruf tenggorokan. Maka dibaca idhar atau jelas. Cara membacanya begini. Min khalfihim dzurriyyah. Min khalfihim dzurriyyatan. Min khalfihim dzurriyyatan. Nah, seperti itu. Min khalfihim dzurriyyatan. Mudah kan? Itu bacaan apa tadi? Bacaan idhar syafawi, jelas di bibir. Kemudian mim sukun ketemu huruf ra di sini. Mana? Ini mim disukun ketemu huruf ra. Mim sukun ketemu huruf ra, maka dibaca idhar syafawi. Cara membacanya fihim rasulan. Fihim rasulan. Tidak boleh ditahan atau dipantulkan. Biasanya kebanyakan begini, fihim rasulan. Ya, itu dibuang, tidak boleh tidak boleh dipantulkan. Fihim rasulan. Nah, seperti itu. Contoh selanjutnya yaitu mim sukun ketemu huruf za. Nah, di sini. Mana? Ini loh, mim disukun ketemu huruf za. Cara membacanya illa ramzan. Illa ramzan. Ramzan. Rom. Nah, cara membacanya harus jelas. Ramzan. Tidak boleh rom ditahan, tidak boleh mendengung, tidak boleh samar, tapi harus jelas di bibir. Illa ramzan. Nah, seperti itu. Contoh selanjutnya mim sukun ketemu huruf sin. Mana? Ini mim sukun ketemu huruf sin. Nah, ini harus dibaca jelas. Aidihim sadda. Aidihim sadda. Aidihim saddan. Nah, seperti itu. Ini kalau dibaca jelas. Aidihim saddan. Seperti itu. Selanjutnya mim sukun ketemu huruf shin. Nah, ini tebal ya. Kalau di atas ini S biasa, kalau ini sh. Seperti apa namanya? Gusak PT ya. Mengusir ayam bahasa Indonesia. Nah, itu tebal, dibaca tebal. Mana? Ini loh, mim sukun ketemu huruf shin. Cara bacanya alaikum syahidan. Alaikum syahidan. Alaikum syahidan. Bisa ya? Jadi kumnya harus jelas. Alaikum syahidan. Nah, seperti itu. Selanjutnya huruf mim disukun ketemu huruf shad. Mana? Ini loh. Nah, mim sukun ketemu huruf shad. Caranya membaca ya harus dibaca jelas. Alaihim salawatun.
alaihim salawatun, alaihim salawatun. Seperti itu. Kemudian mim disukun ketemu huruf dot, harus dibaca jelas mimnya, tidak boleh dengung, harus dibaca jelas di bibir. Bibirnya harus rapat, tidak boleh mantul. Cara bacanya antum darabtum, antum darabtum. Ini qalqalah ya, ba itu harus mantul. Kalau di sini mimnya tidak boleh dipantulkan. Ya, yang depan ini bacaan apa? Nun sukun ketemu ta. Kemarin apa? Nun sukun ketemu ta adalah bacaan ikhfa. Jadi ditahan. Antum darabtum. Nah, kelanjutnya mim sukun ketemu huruf ta. Mim sukun ketemu huruf ta. Nah, ini. Alaihim tayran, alaihim tayran, alaihim tayran. Tidak boleh didengungkan, tidak boleh samarkan, harus jelas. Ya, harus jelas. Alaihim tayran, tidak boleh mantul. Jelas. Terus kemudian mim sukun ketemu huruf dha. Nih. Ini. Nah, bacanya harus dibaca wa antum zalimun, wa antum zalimun, wa antum zalimun. Loh, ini kok ditahan? Iya, ini bacaan apa ayo? Ikhfa. Kemudian mim sukun ketemu huruf ain. Ini juga harus dibaca jelas. Mana? Ini. Nah, ini harus dibaca jelas. Bagaimana bunyinya? Ya, harus dibaca seperti ini. Lamasakhnahum ala, lamasakhnahum ala. Bisa ya? Humnya harus cepat. Lamasakhnahum ala. Nah, itu. Kemudian mim sukun ketemu huruf ghain. Mana huruf ghain? Nah, ini mim disukun, setelah mim disukun ada huruf ghain. Itu juga harus dibaca jelas, cepat, tidak boleh ditahan, tidak boleh dipantulkan. Cara bacanya absarihim ghishawatun, absarihim ghishawatun, absarihim ghishawatun. Nah, seperti itu. Selanjutnya mim sukun ketemu huruf fa. Mana? Ini. Mim sukun ketemu fa. Harus dibaca birabbikum fasma'un, birabbikum fasma'un. Kebanyakan itu bacanya seperti ini ya. Birabbikum fa'as, birabbikum fasma'un. Kume itu tidak boleh. Harus langsung birabbikum fasma'un, birabbikum fasma'un. Mimnya harus jelas, cepat, tidak boleh ditahan, tidak boleh dipantulkan. Kemudian mim sukun ketemu huruf qaf. Mana? Ini. Cara bacanya harus dibaca jelas. Qulubahum qasiyatan, qulubahum qasiyatan. Bisa ya? Qulubahum qasiyatan. Humnya cepat. Qulubahum khasiyatan. Kalau oleh hum itu tidak boleh. Tapi hum ko. Nah, seperti itu langsung. Mim sukun selanjutnya ketemu huruf kaf. Mana? Ini. Cara membacanya harus dibaca jelas. Imanikum kuffaron, imanikum kuffaron, imanikum kuffaron. Bisa ya? Selanjutnya mim sukun ketemu huruf lam.
Nah, ini cara membacanya harus jelas. Mana ini? Ilaikum, tidak boleh lama-lama, tapi harus gini. Ilaikum lamursalun. Ilaikum lamursalun. Ilaikum lamursalun. Tidak boleh ditahan, ya, tidak boleh dipantulkan. Ilaikum lamursalun. Contoh selanjutnya mim sukun ketemu huruf nun. Mana ini? Lahum nasibun. Lahum nasibun. Lahum nasibun. Nah, itu ya, dibaca jelas. Mim sukun selanjutnya ketemu huruf wawu. Mana ini? Bacanya harus dibaca jelas mimnya. Rakubuhum wa min ha. Ini idhar, ini juga idhar ya, karena nun sukun ketemu huruf ha. Idhar halqi karena nun sukun ketemu huruf ha. Ha itu termasuk huruf tenggorokan. Maka dibaca jelas dua-duanya. Rakubuhum wa min ha. Rakubuhum wa min ha. Tidak boleh dua-duanya didengungkan ataupun dipantulkan, tidak boleh. Biasanya kan gini. Rakubuhum wa min ha, itu yang tidak boleh. Karena bukan termasuk huruf qalqalah. Ya, sekedar qalqalah itu adalah bacaan memantul. Hurufnya ada 5. Biasa disingkat baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof. Ya, baju di toko. Ba, jim, dal, to, kof. Cuma huruf itu saja yang harus mantul. Selain itu tidak boleh dipantulkan. Jadi ini tidak boleh dipantulkan. Rakubuhum wa min ha. Seperti itu. Terus kemudian mim sukun ketemu huruf ha. Mana ini? Cara bacanya harus jelas. Innahum humus sufaha'u. Innahum humus sufaha'u. Ya. Jadi mimnya harus dibaca jelas. Kemudian mim sukun ketemu ya. Mana ini? Cara bacanya juga harus jelas. Ila ahlihim yarji'un. Ila ahlihim yarji'un. Ila ahlihim yarji'un. Begitu. Mim sukunnya, ya, mim sukun ketemu ya harus dibaca jelas, tidak boleh dipantulkan dan tidak boleh didengungkan. Ingat ya, ini contoh yang terakhir. Jadi mim sukun ketemu ya. Ada bacaan idhar syafawi, dibaca jelas di bibir, hurufnya ada 26. Ketika ada mim sukun ketemu huruf 26 kecuali mim dan ba. Maka dibaca jelas. Selanjutnya kita bahas ikhfa syafawi. Nah, ini mudah untuk menghafalkannya. Ikhfa syafawi. Ikhfa artinya menyamarkan atau menyembunyikan. Syafawi asal katanya syafatun, di bibir. Nah, jadi samar-samar di bibir. Hukum bacaan ikhfa syafawi yakni apabila mim disukun bertemu dengan huruf ba. Ini mim sukun ketemu huruf ba. Jadi sesudah mim sukun ada huruf ba. Maka cara membacanya harus disuarakan samar-samar di bibir dan didengungkan. Nah, ini baru ini yang harus didengungkan atau ditahan ya suaranya. Nama bacaannya ikhfa syafawi. Hurufnya cuma 1 yaitu ba. Ketika ada mim disukun terus belakangnya ada huruf ba, maka harus disamarkan dan didengungkan. Mari kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya banyak ya.
Meskipun hurufnya cuma satu, ini untuk memperjelas materi kita. Mem sukun atau mem mati ketemu huruf ba. Mana? Ini. Nah, itu. Cara membacanya disamarkan di bibir dan didengungkan sambil mendengung. Bacanya sabaqakum biha, ditahan. Sabaqakum biha, sabaqakum biha, ditahan ya ini. Nah, disamarkan dan didengungkan. Sabaqakum biha. Kemudian contoh lagi di bawahnya. Mana? Ini mem sukun ketemu ba. Cara membacanya harus ditahan dan didengungkan, disamarkan. Walanabluwannakum bisyai'in, walanabluwannakum bisyai'in, walanabluwannakum bisyai'in. Ya, itu contoh. Contoh selanjutnya mem sukun ketemu ba. Mana ini? Cara bacanya disamarkan dan didengungkan. Jadi ditahan dulu. 2 ketukan, 2 harokat. Wala ya'tiyannahum baghtatan. Wala ya'tiyannahum baghtatan. Wala ya'tiyannahum baghtatan. Mem sukun ketemu ba harus disamarkan dan didengungkan. Contoh selanjutnya mem sukun ketemu ba sama. Cara membacanya harus disamarkan dan didengungkan. Wa ma antum bimu'jizin. Wa ma antum bimu'jizin. Wa ma antum bimu'jizin. Bisa ya? Mohon maaf itu salah ya, bimu'zina. Wa ma antum bimu'zina. Bimu'jizin ya. Ini salah nulisnya itu. Terus kemudian sama ini ya bacaannya mem sukun ketemu ba. Ba'dukum ba'dhan. Ba'dukum ba'dhan. Itu mem sukun ketemu ba. Diingat-ingat mem sukun ketemu ba bacaannya adalah bacaan ikhfa syafawi, samar-samar di bibir. Yang pertama tadi kan idhar syafawi, jelas di bibir. Tidak boleh samar, tidak boleh didengungkan, harus jelas. Kalau yang kedua ikhfa syafawi, hurufnya cuma 1, yaitu ba. Jadi apabila ada mem, sesudah mem disukun ya, ketemu ba, maka disebut ikhfa syafawi. Selanjutnya idgham mimmi. Nah, ini idgham mimmi. Idgham artinya memasukkan atau mentasdidkan. Mimmi artinya mim ya, atau mendengung. Biasanya ada juga yang menyebut idgham mutamasilain ya, atau idgham mislain. Pokoknya mimmi ya, mimi. Idgham mimi, idgham mimi. Idgham memasukkan kepada huruf mim, dimasukkan dan didengungkan ya. Hukum bacaan disebut idgham mimi atau idgham mutamasilain, yakni apabila mim sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi mim ketemu mim sukun ketemu mim, cara membacanya adalah menyuarakan mim rangkap atau mentasdidkan, ditasdidkan. Jadi mim sukun ketemu mim itu sama juga seperti huruf yang ditasdid atau disyiddah. Nah, ini contohnya. Mim sukun ketemu mim, mana ini? Harus harus didengungkan karena mim, huruf mim di tasdid itu atau mim sukun ketemu mim itu bacaan gunna ya, didengungkan. Cara bacanya fa idza hum mudlimun,
Fa'idahum muzlimun. Fa'idahum muzlimun. Memnya ketemu mem ini ditasdid. Fa'idahum muzlimun. Mem sukun ketemu mem. Mana ini? In kuntum mu'minin. In kuntum mu'minin. Yang pertama ini bacaan ikhfa, ini ikhfa. Ya, ikhfa yang nun sukun itu nun sukun ketemu kaf, yang kedua nun sukun ketemu ta, bacaan ikhfa. Mem sukun ketemu mem, idgham mimi. Jadi bacanya ini didengungkan semuanya ya. In kuntum mu'minin. Kemudian mem sukun ketemu mem. Pancet ya, mem sukun ketemu mem. Ini banyak contohnya. Wa antum muslimun. Wa antum muslimun. Contoh selanjutnya ini mem, nanti ketemu mem, ditasdidkan memnya. Wa hum muhtadun. Wa hum muhtadun. Loh, contoh lagi. Lahum masyaufi. Ditahan ya di sini mem sukun ketemu mem. Lahum masyaufi. Lahum masyaufi. Itu contohnya. Nah, itu sudah. Kita sudah membahas bacaan mem di sukun. Ada 3 ya. Jadi ada 3 bacaan mem sukun. Antara lain ada idhar syafawi, kemudian ikhfa syafawi, dan juga idgham mimmi. Jadi ada 3, idhar syafawi, ikhfa syafawi, dan juga idgham mimmi. Idhar syafawi hurufnya ada 26, yaitu semua huruf kecuali ba dan mim. Kalau ikhfa syafawi ini cuma 1. Ini juga 1 hurufnya. Mim sukun ketemu apa? Kalau ikhfa syafawi yaitu ketemu huruf ba. Kalau di sini idgham mimmi, huruf mim mati ketemu apa? 1 hurufnya yaitu ketemu huruf mim. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mim sukun. Jadi ini kita praktekkan setiap hari dalam membaca Al-Quran. Jangan sampai kita sudah belajar tapi dalam praktek setiap harinya tidak digunakan. Kita harus ingat karena belajar tajwid ya, mempelajari tajwid memang hukumnya fardu kifayah mempelajarinya. Tapi ketika kita membaca Al-Quran, hukumnya fardu ain mempraktekkan membaca dengan menggunakan ilmu tajwid. Jadi setiap orang wajib membaca Al-Quran itu menggunakan tajwid, fardu ain. Ya, fardu ain. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ilmu yang manfaat. Kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.